Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alfian Rizky, absen 18 dari kelas 10-3 akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Didin. Nomor 1, jelaskan mengapa Pangeran Diponegoro menjadi tokoh sentral dalam Perang Jawa 1825-1830 selain faktor penindasan Belanda secara umum. Sebutkan dan jelaskan satu sebab khusus yang memicu pecahnya perang besar tersebut. Jawabannya, Pangeran Diponegoro menjadi tokoh sentral Perang Jawa karena beliau dianggap sebagai pemimpin karismatik yang dekat dengan rakyat dan juga memiliki legitimasi sebagai bangsawan Keraton Yogyakarta dan menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan Belanda. Selain faktor penindasan umum, ada satu sebab khusus yang memicu perang besar ini, yaitu pembangunan jalan oleh Belanda yang melewati dan bahkan merusak tanah serta makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Peristiwa itu dianggap sebagai penghinaan besar dan memicu kemarahan rakyat hingga meletuslah Perang Jawa pada tahun 1825. Kemudian soal yang kedua, perang gerilya adalah taktik perang yang dilakukan dengan serangan cepat tiba-tiba dalam kelompok sebelum musuh sempat membalas. Fokusnya adalah memanfaatkan medan, bergeraknya lincah, kemudian melemahkan musuh secara bertahap. Taktik ini sangat efektif melawan pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern. Kemudian soal yang ketiga, ada perlawanan bangsa Indonesia di berbagai daerah sebelum abad ke-20 umumnya berakhir dengan kegagalan. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor utama yang menyebabkan perlawanan bersifat kedaerahan tersebut mudah dipatahkan oleh pihak Belanda. Pertama, kurangnya persatuan nasional karena perlawanan biasanya hanya muncul di satu daerah tanpa koordinasi dengan wilayah lain. Kedua, kesenjangan persenjataan, di mana Belanda memiliki senjata, logistik, dan teknologi perang yang lebih maju, bahkan jauh lebih maju. Kemudian ketiga, politik adu domba Belanda atau divide et impera yang memecah belah para pemimpin lokal kerajaan-kerajaan Nusantara, bahkan bangsawan dalam istana, sehingga perlawanan menjadi semakin lemah. Soal yang keempat ada Perang Aceh dikenal sebagai perlawanan terpanjang dan terberat bagi Belanda. Jelaskan latar belakang utama terjadinya Perang Aceh atau termasuk peran perjanjian internasional. Dan sebutkan salah satu tokoh wanita yang sangat terkenal perannya dalam perlawanan tersebut. Perang Aceh terjadi ketika Belanda ingin menguasai wilayah Aceh yang strategis di jalur perdagangan internasional. Situasi ini semakin memanas setelah Perjanjian London tahun 1824 yang membuat Inggris menyerahkan pengaruhnya di Sumatera kepada Belanda ketika Belanda berusaha memperkuat kekuasaan di Aceh. Rakyat Aceh melakukan perlawanan besar-besaran. Salah satu tokoh wanita yang terkenal dalam perang ini adalah Cut Nyak Dien, yang seseorang pejuang yang gigih memimpin perlawanan bahkan setelah suaminya gugur. Yang kelima, ada sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diterapkan oleh J. van den Bosch di Jawa, memberikan penderitaan luar biasa bagi rakyat. Jelaskan bagaimana kebijakan kultur stelsel ini memicu atau meningkatkan intensitas perlawanan rakyat dan berikan salah satu contoh bentuk perlawanan yang muncul
di Jawa sebagai reaksi terhadap sistem tersebut. Kultur stelsel membuat rakyat semakin menderita karena mereka diwajibkan menyerahkan tanah dan tenaga untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Beban kerja berlebihan, kelaparan, kemudian serta tidak keadilan pejabat kolonial menyebabkan rakyat semakin marah. Sistem ini memicu berbagai bentuk perlawanan. Salah satunya adalah pemberontakan petani di daerah Brebes dan Banyumas, di mana rakyat menolak bekerja di lahan tanam paksa dan menyerang pejabat kolonial yang dianggap menindas. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Alfian Rizky dari 11.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.